Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas TV Independen Terpercaya. Selamat datang di Gelar Perkara, Saudara. Sejumlah perkara kriminal akan kami gelar ke hadapan Anda secara lengkap dan mendalam hanya di Kompas TV Independen Terpercaya. Saya Yasir Neneam. Kita gelar perkaranya sekarang juga. Saudara, JPU telah menjatuhkan tuntutan bagi para terdakwa gurita bisnis narkoba Teddy Minahasa. Pekan ini giliran para terdakwa yang menyampaikan nota pembelaan terkait dengan tuntutan yang telah dijatuhkan. Emosional, penuh haru dan penyesalan terselip dalam nota pembelaan ini, saudara. Kami hadirkan dalam liputan gelar perkara spesial Tidak Ada Kejujuran Yang Sia-sia, saudara. Ke informasi pertama, saudara, ini terkait dengan tangis mantan Kapolres Bukit Tinggi Dodi Prawira Negara yang pecah saat menyampaikan nota pembelaan di muka persidangan. Dodi mengaku diperdaya dan dijebak mengikuti perintah Teddy Minahasa menukar sabu dengan tawas. Lantas bagaimana pembelaan yang disampaikan oleh Dedi dan keterkaitannya dengan fakta persidangan? Jurnalis Kompas TV Masni Rahmawati mengulasnya di Gelar Perkara. Saya tidak mengerti mengapa saya dijebak dan dikorbankan oleh seorang Kapolda untuk melakukan semua kesalahan ini. Padahal sekalipun saya tidak pernah mengecewakan seorang Kapolda dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban saya sebagai pelayanan pimpinan dari saya kepada Kapolda bahkan hingga keluarganya. Pledoi atau nota pembelaan disampaikan oleh AKBP Dodi Prawira Negara, membantah dan membela apa yang telah dituntutkan oleh jaksa penuntut umum. Bagaimana bantahan yang disampaikan oleh Dodi dan bagaimana keterkaitannya dengan fakta persidangan? Tidak ada kejujuran yang sia-sia menjadi judul nota pembelaan yang disampaikan AKBP Dodi Prawira Negara. Dalam nota pembelaan tersebut, Dodi mengaku tertekan dan takut terhadap Irjen Teddy Minahasa. Dodi pun mengaku terpaksa menuruti perintah sang jenderal. Dodi sebut, perintah adalah perintah, bukanlah alat pengujian. Saya tidak mengerti mengapa saya dijebak dan dikorbankan oleh seorang Kapolda untuk melakukan semua kesalahan ini. Padahal sekalipun saya tidak pernah mengecewakan seorang Kapolda dalam hal pelaksanaan tugas dan kewajiban saya sebagai pelayanan pimpinan dari saya kepada Kapolda bahkan hingga keluarganya. Tidak pernah batasan pangkat yang sedemikian jauh untuk tunduk pada atasan, apalagi dalam institusi yang sudah terpatri dalam hati dan hidup saya. Tidaklah mudah menolak pimpinan seorang atasan, apalagi atasannya disegani dan memiliki pengaruh yang besar di kepolisian. Perintah adalah perintah. Perintah atasan bukan sebuah alat pengujian terhadap bawahannya. Perintah jelas bukan satire. Perintah harus dijalankan. Tidak dijalankan akan menyulitkan karir saya dan kehidupan keluarga saya. Dijalankan juga menghancurkan seluruh kehidupan saya dan keluarga seperti yang saya hadapi saat ini. Perintah atasan dalam institusi ini bagi dua mata pedang. Menolak perintah atasan tidak semudah mengucapkan sebuah kata. Relasi kuasa bukan hanya sekedar omongan belaka. Relasi kuasa yang berlaku di institusi kepolisian yaitu rantai komando dari atasan kepada bawahannya yang membuat saya tidak kuasa menolak yang kesekian kalinya terhadap perintah seorang Teddy Minahasa. Saya takut. Takut akan seorang Kapolda, Dodi terpaksa menuruti perintah sang jenderal. Perintah menukar barang bukti sabu menjadi tawas. Awalnya disebutkan terawas. Di sisi lain, Teddy Minahasa pun mengaku terawas adalah tawas. Namun, perintah yang dianggap Dodi untuk menukar disebut Teddy adalah sebuah pengujian. Itu benar perintah terdakwa atau terdakwa yang buat? Ya, kalau saudara tadi menyatakan itu narasi, yang membuat itu memang benar, saudara? Benar, Yang Mulia. Benar, ya. Namun maksudnya bukan suatu perintah untuk menyisihkan sebagian BB dengan
Itu mungkin saya typo, tetapi maksud saya itu tawas. Saya sendiri tidak terlalu hafal tulisannya. Tapi maksud saudara tawasnya sebenarnya. Maksud saya tawas. Oke, diralat Dan seluruhnya tawas. bonus untuk anggota ditambah emoji orang tertawa. Iya. Demikian yang mulia. Maksud saudara membuat itu apa? Ini kan antara pimpinan yang serius dan bawahan yang serius. Maksud saudara, saya minta saudara jujur sekali. Maksudnya apa itu? Pertama, maksudnya untuk menguji saudara Dodi karena ada kejanggalan perhitungan tadi. Itu latar belakangnya. Walaupun dalam pembelaannya, AKBP Dodi menyebutkan merasa tertekan akan perintah Irjen Teddy Minahasa, namun fakta persidangan menyebutkan Dodi tetap menyuruh asistennya mencarikan tawas sebagai pengganti sabu. Menuruti perintah Sang Jenderal Bintang 2, akhirnya perintah itu pun turun dari Dodi ke Syamsul Ma'arif. Setelah menemukan tawas, Dodi menyuruh Syamsul mengganti sabu dengan tawas sebanyak 5 kg di ruang kerja Kapolres Kota Bukit Tinggi. Akhirnya kami Google, yang mulia, tentang tawas. Setelah kami Google tentang tawas, saudara Dodi bilang, cobalah lo cari tawas itu. Saya bilang, loh bang, ini beneran, saya bilang. Kemudian saya tidak indahkan, saya tetap menasihati Pak Dodi untuk tidak melakukan itu. Saya bilang, ingat nama baik orang tua, ini rawan bang, saya bilang gitu. Ya sudahlah, pesan aja 10 kilo yang mulia. Pesan aja 10 kilo, nanti biayanya saya ganti. Pak Dodi bilang begitu. Akhirnya saya pesanlah yang mulia. Saya tanya, ini BB-nya bang? Iya itu BB-nya. Cepat buka. Kemudian saya buka yang mulia. Saya geser peti yang paling atas. Terus. Saya bongkar petinya yang mulia. Saya bongkar petinya, setelah terbuka, saudara Dodi bilang, 5 saja. Kebanyakan kalau 10. Dia jawab seperti itu. Sabu sudah bertukar menjadi tawas. Irjen Teddy Minahasa mengenalkan seorang Linda kepada Dodi. Transaksi dimulai. Dodi bersama Syamsul Ma'arif pun menghantarkan sabu seberat 5 kg tersebut kepada Linda di Jakarta. Di Jakarta, Dodi tak bertemu Linda. Transaksi hanya antara Linda dengan Syamsul Ma'arif, orang kepercayaan Dodi. Tanggal 22 September. 22 September berangkat Dari Padang. Dengan siapa? Dengan saudara Dodi yang Oke, mulia. lanjutkan ceritamu. Kemudian saya datang serahkan ke rumah Linda. Setelah sampai saya serahkan. Saya buka, disaksikan sama Linda 5 bungkus yang mulia. Setelah itu saya pulang. Nota pembelaan telah dibacakan, beberapa pembelaan pun telah disampaikan. Namun, fakta persidangan tidak bisa dielakkan. Selanjutnya, mantan Kapolres Kota Bukit Tinggi ini akan mendengarkan bagaimana tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana JPU menanggapinya? Masni Rahmawati, Yanuar Ruslim, Kompas TV, Jakarta.